Allah. Karena itu di surat Yasin kalimatnya indah sekali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam. Dari siapa? Qaulan sebagai sebuah ucapan min rabbir rahim. Dari Rabbmu yang amat sangat penyayang kepadamu. Orang yang masuk surga, salah satu kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, ya, salah satu kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan bagaimana keindahannya adalah saat dia mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bitahiyyatin minallahi lahum. Masya Allah. Ya, bisalam, bisalam. Ini yang pertama maknanya. Jadi salam itu maknanya banyak ya, terlepas dari neraka, terlepas dari rasa ketakutan, terlepas dari semua bencana dan malapetaka, dan yang paling terakhir salam adalah ketika dia mendapatkan ucapan selamat atau greeting dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya salam. Masuk surga dengan salam ini misalnya ada penegasannya di dalam hadis ya. Misalnya ketika Rasulullah sampai di Madinah, injafalan nas ilaih. Semua orang bergegas mencari Rasulullah SAW. Bukan hanya orang Yahudi yang memang menanti-nanti Rasulullah SAW, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah juga, mana ini Rasulullah, mana Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW sampai di Madinah, faji'tu li'angdura fi wajhihi. Ada orang namanya Abdullah bin Salam. Ini orang paling pinternya orang Yahudi. Dia ulamanya orang Yahudi. Maka begitu Rasulullah sampai di Madinah, kata dia, aku bergegas menemui Nabi, dan aku kemudian melihat wajah Nabi. Falamma ra'aitu, maka ketika aku melihat wajah Nabi, araftu anna wajahu laisa biwajhin kadzdzab. Aku bisa melihat bahwa wajah Nabi bukanlah wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tu minhu anqal. Dan kalimat pertama yang aku dengar dari lesan Rasulullah SAW, langsung dihafal ya, oleh Abdullah bin Salam. Apa kalimatnya Rasulullah? Ya ayyuhan nas. Ini kalimat pertama Nabi di Madinah. Hei manusia, at'imut ta'am, berilah makanan. Absus salam, sebarkan salam. Wasilul arham, jalin tali silaturahmi. Wasallu bil lail, salatlah malam. Wan nasu niyam, sedang manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau engkau melakukan itu semuanya, engkau akan masuk surga bisalam. Jadi kalau dalam hadis ini, salah satu amalan kita nanti bisa masuk surga dengan salam, dengan mendapatkan congratulation dari Allah SWT. Satu, berbagilah kepada sesama. Dengan cara memberi makan yang kelaparan, nyebarkan salam. Setiap interaksi dengan lawan kita, interaksi dengan orang lain, pastikan kita menyambung dengan kedamaian. Ya, menyambung tali silaturahim. Kalau ada kakak, adik, bibi, siapa yang memutuskan tali silaturahim, sambunglah itu. Wasallu bil lail wan nasu niyam, qiyamul lail. Itu beberapa hal. Jadi kalau mau kita singkat, kita orang yang menebarkan kedamaian, yang punya concern secara sosial, dan menjadi orang yang sering menyambung tali silaturahim, serta qiyamul lail. Kalau kita melakukan itu, kita termasuk orang yang digambarkan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ya, udkhuluha bisalam, bisalam. Aminin. Apa makna kata aminin? Aminin memiliki, kalau di sini dari tafsir Nukat wal Uyun, satu maknanya dia aman dari keluar dari surga. Dia tidak akan keluar, sudah selama-lamanya di sana. Yang ketiga, amini minamal maut. Dia aman dari kematian, tidak mati-mati, udah selamanya di surga. Amini minal khaufi wal marad. Dia juga aman dari rasa takut dan sakit. Ya, aman dari segala bentuk kekhawatiran. Kata Ibnu Katsir, aminin maksudnya min kulli khaufin wa faza'in. Dari setiap ketakutan, dari setiap kekhawatiran. Wala takhshaw min ikhraj. Dia juga tidak ada ketakutan dari dikeluarkan dari surga. Wala inqita' wala fana. Tidak ada pemutusan dan tidak ada kehancuran. Masya Allah. Itu namanya aminin. Aminin. Ada orang sudah sangat senang. Semua keinginannya terpenuhi. Kenikmatan sudah. Tapi ternyata hanya berlangsung 5 tahun. Sedih dia. Karena itu Allah mengikat setelah salam ditambahi aminin. Aman kamu selamanya di sana. Tidak akan dikeluarkan. Tidak akan menjadi lebih tua. Masya Allah. Itu nikmat, gambaran nikmat yang diberikan Allah di dalam
surga. 48. Wa naza'na ma fi sudurihim, kata Al-Quranul Karim, min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ciri selanjutnya dari ahli surga adalah dadanya tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada permusuhan antar sesama orang Islam. Nah, ini yang harus kita camkan ya, camkan. Kalau kita ingin jadi ahli surga, buang rasa itu. Buang rasa itu. Al-Quran menyatakan wa naza'na ma fi sudurihim, kami lenyapkan segala rasa dendam ya yang ada dalam dadanya itu, ikhwana, dan sekarang kami ganti perasaan mereka seperti sesama saudara di antara umat Islam, ala sururin mutaqabilin. Sekarang Allah menggambarkan kenikmatan selanjutnya dari surga. Tadi kenikmatan fisikal, kemudian kenikmatan emosional spiritual. Sekarang kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan berkumpul dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Itu kenikmatan lagi, kenikmatan sosial. Kenikmatan berkumpul dengan keluarga kita, kelak di surganya Allah SWT. Karena itu diawali dengan apa? Nggak adanya dendam, nggak adanya rasa iri dengki. Ya, kita lihat maknanya. Oke, i'rab kita skip. Kita mulai asbab nuzulnya. Kalau kita lihat di Tafsir Munir, ya, punyanya Sewa Bazuaili, ada asbab nuzul berkenaan dengan ayat ini, yakni katanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan Umar Al-Khattab ini ditanyakan kepada dia perasaan dengki iri yang mana yang dimaksud dengan kata al-ghil. Ya, ghil tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghil, dengki itu ditanyakan, ya, perasaan dengki yang bagaimana? Lalu dijawab, hasud dan kedengkian jahiliyah. Hasud dan kedengkian jahiliyah. Ya, ini pada masa jahiliyah dulu sebelum masuk Islam. Sesungguhnya Bani Tamim, Bani Adi, Bani Hashim, ini yang juga menyangkut keluarga besarnya Abu Bakar dan keluarga besarnya Umar bin Khattab, di antara mereka terdapat permusuhan, saling benci pada masa jahiliyah. Kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka jadi saling mencintai. Maka Abu Bakar suatu hari yang merasa nyeri, sakit punggungnya, terus Ali bin Abi Thalib mencoba menghangatkan tangannya, tempelkan ke pinggang Abu Bakar, terus turun ayat ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, untuk menggambarkan bagaimana para sahabat itu berubah. Yang awalnya antar suku, nilai-nilai yang hidup di dalam dirinya adalah nilai-nilai kesukuan. Apa yang jadi musuh suku, ya dia pasti akan menjadi musuh bagi dia. Tapi begitu masuk Islam, antara Abu Bakar dan Ali, antara Umar dan Abu Bakar, semua perasaan iri, dengki, yang karena akibat kesukuan itu hilang semuanya. Sampai digambarkan ketika Abu Bakar merasa nyeri punggungnya, Ali berusaha untuk menghangatkannya. Dan itu yang dimaksudkan dengan ayat wa naza'na ma fi sudurihim. Turun ayat bagaimana perasaan iri dengki itu hilang. Atau ayat yang relevan misalnya dari Ibnu Abbas, awwalu ma yadkhulu ahlul jannah al jannah tu'radu lahum ainain. Orang nanti kalau masuk surga, orang-orang sudah masuk surga, maka akan dipampangkan kepada dia dua mata air. Fayashrabuna min ihdal ain, maka kemudian mereka minum dari dua mata air tersebut. Fayudhibullahu ma fi qulubi min ghillin. Allah kemudian hilangkan semua rasa dendam, iri, dengki yang ada di dalam hatinya kepada saudaranya. Summa yadkhuluna al-'aina al-ukhra, kemudian dia masuk ke sumber mata air yang lain, fayaghtasiluna biha, mandi di dalamnya, wa tusyriku alwanuhum, maka kemudian menjadi bersinaran warna kulit mereka, wa tasfu wujuhum, dan menjadi putih, menjadi bersih wajah-wajah mereka, wa tajri 'alaihim nadratan na'im, dan mengalir kepada dia rona muka yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi dihilangkan. Karena itu orang di surga tidak ada iri. Maka kalau dipertanyaan Ustadz, bagaimana kalau suami saya nanti punya bidadari? Atau bagaimana Ustadz suami saya melihat saya punya bidadara? Apakah kami tidak iri satu sama lain? Wonten iri. Tidak ada ghillin. Kenapa? Karena sudah dihilangkan oleh Allah SWT. Ustadz, kalau saya rankingnya di surga, misalnya saya ranking 3,
teman saya ranking 4, apa saya tidak iri? Nggak ada iri. Semua orang akan puas dengan apa yang mereka dapatkan dan tidak ada rasa iri, dengki, semua yang menghilangkan kenikmatan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Itu gambarannya. Hal yang sama juga menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar, Umar, Ali dan para sahabat. Karena dulu di masa jahiliyah di antara mereka ini punya rasa iri, dengki dan seterusnya ya. Tapi kemudian hilang semuanya ketika telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Kita juga demikian. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, tanyakan pada kita. Adakah rasa iri, dendam, dengki kepada sesama umat Islam, pada saudara-saudara kita? Hilangkan itulah. Kenapa kita iri, dengki dan segala macamnya itu? Karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya sesungguhnya. Oke. Jadi kita lihat dulu dari kata yang dipakai, naza'a. Naza'a, wa naza'na. Naza'a itu makna asalnya mencabut. Ya, mencabik, memindahkan, membuka, menyadap, itu naza'a. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, penggunaannya, kata naza'a itu menarik. Quran menggunakan naza'a itu, sebagaimana di surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Naza'a itu mencabut secara keras, pulling out forcefully. Jadi sekuat tenaga kalau kita mencabut sesuatu sampai keluar akarnya, maka disebut dengan naza'. Gambaran di dalam Al-Quran, kata naza' itu dipakai untuk menggambarkan ruhnya orang-orang kafir yang dicabut dari tubuhnya. Ruh orang kafir itu tidak mau keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena dia senang dengan dunia dan takut sama akhirat. Diambilnya ruh berarti perpindahan dia dari dunia menuju akhirat. Perpindahan dari kenikmatan menuju kesengsaraan. Maka dia bertahan untuk tidak mau keluar dari tubuhnya. Karena itu malaikat kemudian mencabut dengan keras. Ya, karena dia bertahan, saya tidak mau keluar, saya tidak mau keluar. Karena itu disebut dengan naza'. Orang yang sakaratul maut, ya disebut dengan naza'. Kenapa? Karena malaikat mencabut dengan keras. Itu yang dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya. Nah, maka naza' itu menggambarkan sesuatu yang memang susah untuk diambil. Sesuatu yang memang susah untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena dia masuk terlalu dalam. Ghil itu begitu. Ghil itu tadi iri, dendam, dengki, ya, amarah kepada teman kita. Itu ghil. Bisa jadi orang sudah beriman, bisa jadi orang sudah ngaji, bisa jadi orang sudah Islamnya lama, tapi tetap, Mbak udahlah Mbak, dimaafin halah, saya gak iso aku gak iso lek nyepuro. Lah, namanya naza'. Memang berat. Karena itu Quran menggunakan kata naza'ah. Tapi kalau kita ingin menjadi ahli surga, buang itu. Iri, dengki, sesama muslim, sesama teman kita, ya amarah, hilangkan. Jadi gimana cara menghilangkan? Geser prioritasnya. Ya, kalau kita masih mikirin orang itu, kita tetap tidak mau keluar. Tapi kalau kita mikirinnya nanti kita kembali kepada Allah, ingin mengharapkan jannahnya, maka itu justru dianggap peluang. Alhamdulillah, mungkin ini caranya Allah agar saya menjadi ahli surga. Karena itu memudahkan dia kemudian. Itu namanya naza'ah. Wa naza'na. Ya. Ma fi sudurihim. Apa yang ada di dalam dadanya. Lebih detailnya apa yang disebut dengan ghil. Ghil itu bisa dengki, hasud, iri. Ya, kalau tafsir Uyun menyatakan al-hiqdu wal adawah, ya, kebencian, ya, iri, ya, asyariqah minal maghnam, mencuri, pencurian barang ghanimah, ya, khianat, itu semuanya masuk ke dalam ghil. Ghil. Kan itu kita misalnya la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya, kita kepingin diluruskan biar hati ini tidak ada ghil lagi. Ya, tidak ada ghil lagi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya, jadi maksudnya apa? Naza'na bil Islam ma fi sudurihim min ghillil jahiliyah. Ghil juga kebencian jahiliyah. Begitu orang masuk Islam, Allah cabut itu. Kata Imam Ali bin Husain. Ya.
Jadi hilangkan namanya nazakna ma fi sudurihim. Allah menyatakan nazakna fil akhirah ma fi